Setelah bersih-bersih, si Rido otomatis kan pamit ya. Nah, singkat cerita, keesokan harinya si Rido datang agak pagi. Di situ dia cengengesan bang, cengengesan. Bil, kemarin pas saya pulang dari sini di jalan nemu duit Bil. Berapa? 700.000. Ya, terus? Ya uang itu berceceran di jalan gitu. Kamu bawa? Bawa. Bil, udah selesai ya? Mau kemana dong buru-buru? Mau pulang Bil. Oh, nah saya biasa ngebuntutin lagi. Si Rido bawa motor, saya kan jalan kaki nih. Nah jalan kaki ngeliatnya. Ada ini bang, sorot dari kendaraan, dari motor. Yang ngebuat si mata saya itu silau. Setelah silau itu, saya ngelihat ada perawakan. Mungkin kalau disebut anak, tingginya hanya 1 meter. Si makhluk ini tuh, dia kayak, awalnya dia duduk. Tapi pundak si Rido dipegang. Hah? Nah, udah itu saya lihat tegesin lagi, dia berdiri, terus ngelihat ke saya tuh, si lehernya dia muter 360 derajat ngelihat ke saya. Tolong ya, uangnya disimpan lagi aja, takutnya ada apa-apa. Ya udahlah, besoknya aja lah kita obrolin ke Ridonya gitu. Besok harinya si Rido datang, saya tanya juga, Dok, saya pengen ngomong jujur sama kamu. Kemarin ada customer, ada pelanggan yang kontak saya, yang nge-reply status saya itu. Katanya nyuruh uang yang kamu nemu itu dibalikin lagi ke tempatnya. Soalnya kan ini mungkin bukan hak kita gitu kan, pamali lah. Kalau kita ngomongin hal-hal yang pantang dilanggar atau biasa kita sebut dengan pamali, kadang kita suka mikir kalau itu cuma mitos doang. Apalagi kalau kita datang ke suatu tempat yang memang udah banyak pantangan, seperti jangan ambil uang yang bukan milikmu, jangan foto bertiga, jangan bicara sompral di tempat terlarang, dan masih banyak lagi. Nah, dari cerita narasumber kita kali ini yang berkaitan sama pamali tersebut, ternyata ada loh seseorang yang menerima akibatnya ketika pamali itu dilanggar. Jadi kita hari ini akan membahas tuntas tentang kisah pamali dari narasumber kita ini di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya. Kita langsung sapa aja, Bang Bilal. Apa kabar, Bang? Baik. Baik ya, Bang ya? Oke, Bang Bilal ini katanya mau ceritain tentang temennya nih yang menjadi korban tumbal. Ya. Bener, Bang? Betul. Jadi gini, Bang. Sebenarnya halnya dari masalah sepele. Awalnya itu. Dia itu nemu kayak uang yang berceceran di jalan. Nah, dari situ banyak kejadian-kejadian yang bisa ngerubah hidupnya sampai saat itu. Nah, kan kita tahu ya Bang ya, kalau kita ngambil uang, ngambil apapun barang di jalan itu yang bukan hak kita itu, keyakinan kita itu adalah tindakan yang pamali. Ya. Dan nggak boleh. Ya gitu. Dan temen lo ini ngerasain akibatnya? Iya. Oke. Ini kejadian tahun berapa, Bil? 2020. 2020. COVID? Sebelum lah. Ya kalau Bang Jamal ingat, waktu itu lagi hype-hype-nya kayak minuman boba brown sugar itu. Oh gitu. Nah itu di situ. Karena ada gitu ya? Karena ada sangkut pautannya dengan minuman ini. Menarik banget ya. Tapi lebih penasarannya soal temen lo sih. Apa yang terjadi gitu ya? Oke. Pada saat ngambil uang sembarangan itu ya? Siap Bang. Dan pasti buat teman-teman kan pasti kalau misalnya orang awam ambil uang ya udah nggak mikirin apa-apa lagi. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Gue pun juga begitu. Kayak bodo amat dah ya kan. Ya udah buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bilal, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bilal, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri kita mulai.
Cerita ini awalnya ketika saya baru aja selesai kontrak di salah satu perusahaan finance Jakarta Selatan. Nah, di situ kan saya mikir kan antara mau lanjut atau mau usaha mandiri. Nah, saya pamit ke orang-orang kantor, terus cabutlah ke kontrakan kan. Di kontrakan juga saya masih mikir gitu antara ini kalau saya masih tetap stay di Jakarta berarti harus nyari kerjaan lain. Iya. Kalau mau usaha mandiri berarti harus cari peluang apa yang mau diambil. Saya mutusin buat balik dulu ke kampung. Saya kemas-kemas barang. Untuk barang-barang yang kayaknya gak usah dibawa ke rumah kayak beras, sembako dan lain-lain ya kasih ke tetangga kontrakan aja lah. Ya sembari pamitan ya biar enak kan kita udah hidup bareng-bareng di sini. Iya. Gitu. Saya jalan. 4 jam saya nyampe ke rumah. Dan di jalan tuh masih kepikiran aja gitu. Saya mau kayak gimana sih nanti? Masa gak ada pemasukan gitu kan? Iya, iya. Saya keinget ketika di kota. Waktu itu kan lagi hype banget tentang minuman boba brown sugar. Tahun 2020 tuh. Iya, iya. Nah, saya keinget tuh di daerah saya, di kampung saya itu kan orangnya konsumtif. Jadi kalau mereka pengen jajan itu harus turun ke kota. Apa salahnya kalau saya di sini bikin kedai buat nyekat mereka biar jajan nggak jauh-jauh. Iya, iya. Nah, lumayan kan? Kita udah mulai kebuka lah usahanya kayak gimana. Nah, nggak banyak cerita. 1 sampai 2 hari saya kepikiran waktu itu langsung lari ke kota buat beli bahan baku. Beli juga buat perabot-perabot alat tempur nanti di dapur tuh kayak apa aja gitu kan. Pulanglah. Untuk proses pembuatan, saya sebutnya kedai aja ya biar enak. Kedai saya ini tuh nggak lama, paling cuma 2 hari karena masih skala kecil lah gitu. Cuman pakai ngemanfaatin hasil-hasil tabungan. Nggak butuh waktu lama gitu buat proses ini. Sehari 2 hari setelah opening itu pelanggan udah mulai banyak yang datang. Ya. Pelanggan udah banyak yang datang karena sebelum saya buka saya bikin dulu nih kayak banner-banner buat iklan di sosial media, di WhatsApp gitu. Bahwasannya di sini sekarang ada loh makanan-makanan yang lagi tren di luar gitu. Nah, di hari pertama, hari kedua itu pengunjung udah mulai datang. Aktivitas ini tuh berjalan selama 1 minggu. Oke. Nah, di hari yang ke-7 saya udah ngerasa capek, Bang. Capek bukan artian kok masih gini-gini aja, bukan itu, tapi badan saya yang capek. Harus nge-handle banyak pelanggan gitu. Oh, jadi rame nih. Rame. Berhasil lah ya. Ya alhamdulillah lah ya. Saya kepikiran, saya bikin lagi story. Nih, siapa nih yang mau kerja? Silakan datang ke kedai. Gitu. Terus udah mulai banyak tuh yang yang hubungin kan. Wah, kerja apa nih? Terus di mana nih gitu kan. Tapi saya kepaku sama satu chat yang nge-reply ke saya namanya Rido. Dulu kan saya pernah kerja di resto. Nah, si Rido ini tuh partner waktu di tempat kerja itu. Oke. Seenggaknya dia itu tahu kondisi dapur seperti apa. Jadi kita nggak ribet lagi buat ngarah-ngarahin. Ya, betul. Nah, singkat cerita besoknya si Rido datang tuh pagi-pagi. Duduk dulu, Dok. Kamu mau ngopi atau mau apa? Ngopi aja, Bil. Ya udah. Bentar ya, kamu tunggu dulu di sini. Saya bikin dulu kopi. Si Rido ini bikin kopi, ngucek-ngucek kopi gitu. Sambil dia tuh kayak apa ya? Seneng mungkin ada gitu kan. Dibantu juga gitu. Kamu kenapa, Dok? Ya alhamdulillah, Bil. Sekarang udah ada kerjaan. Ya udah santai aja lah. Kita pernah bareng-bareng juga gitu kan. Jadi gini, Dok. Kedai ini tuh masih skala kecil. Nah, saya itu pakai uang hasil tabungan buat bangun si kedai ini. Nah, jadi saya belum mampu buat ngegaji kamu secara per bulan. Cuman saya untuk sekarang ini tuh cuman mampu bayar kamu harian 100.000. Gimana, Dok? Si Redo sempet apa ya? Ya udah, Bil. Gak apa-apa. Ya udah, Dok. Gitu ya, paham ya? Ya. Nah, untuk menunya ini, Dok.
minuman yang lagi rame nih, yang kayak gini. Ah, untuk sekelas kamu tuh bikin yang kayak gini bukan hal yang ribet lah. Ya, udah kenal kamu kayak gimana. Wah, nggak gitu juga gitu. Cobalah, pengen tahu dulu, ajarin dulu. Saya ajarin, dia nyontek juga di pinggir kan. Udah, dia udah bisa, nggak ribet. Singkat cerita, hari itu kita berjalan mulus. Badan saya juga udah mulai enak lah, nggak terlalu keteteran. Iya. Dok, sekarang udah jam 9, kamu close order, Dok. Nah, tapi ini beresin dulu aja nih pesanan orang. Nah, tapi kamu bilang ke orang, Bu, Pak, mohon maaf, sekarang udah mulai close order. Mungkin besok hari bisa pesan lagi. Setelah bersih-bersih, si Rido otomatis kan pamit ya. Bill, saya pamit lah. Udah malam juga nih, gak enak. Gitu kan, kalau pulang ke rumah, udah kemalaman, suka dikunci sama orang tua. Oh ya udah, Dok, nih upah hari ini. Ikhlas ya, Dok? Ya udah, Bil, aman. Si Rido waktu itu mulai ngidupin motornya, udah mulai mau ngelin kedai saya, tempat kita kerja. Kebiasaan saya itu gini, Bang. Mau itu teman, saudara, atau kerabat yang datang ke rumah, terus lagi dia pamit pulang, saya itu suka ngeliatin ekor kendaraannya dulu sampai ujung jalan. Oke. Gak tahu kenapa, tapi perasaan saya itu biar ngemastiin bahwasannya dia itu baik-baik aja gitu di jalan. Nah, itu udah jadi kebiasaan. Saya lihat si Rido jalan sampai ujung jalan, dari situ aman, dan saya juga udah mulai masuk ke rumah. Nah, singkat cerita, keesokan harinya si Rido datang agak pagi. Kita kan kalau jam 9 itu otomatis bersih-bersih dulu ya, atau kita lap-lap meja dulu gitu sebelum dibuka. Si Rido datangnya jam 8, pagi-pagi banget. Dia, Edo, dari mana pagi-pagi kayak gini gitu kan. Udah santai aja gitu. Lagian kerjaan yang kemarin juga yang dibersihin masih, ya paling kita cuman bersih-bersihin debu aja gitu. Agak enak lah. Dia emang karyawan yang asik lah buatnya, emang asik gitu anaknya. Di situ dia cengengesan, Bang. Cengengesan. Bil, iya. Kenapa, Dok? Kemarin pas saya pulang dari sini, di jalan nemu duit, Bil. Berapa? 700.000. Ya, terus? Ya, uang itu berceceran di jalan gitu. Kamu bawa. Mana coba lihat. Nah, jadi si kondisi fisik uangnya itu kayak kotor gitu. Entah itu kelindes kendaraan atau mungkin udah lama juga. Tapi kan kalau kita lihat kertas yang udah kelindes di aspal itu kan suka ada bekas-bekas batu aspal ya di atasnya. Itu juga ada uang-uang yang udah mulai kelindes-kelindes kayak gitu, Bang. Nah, dia ngeliatin ke saya, ini 700.000. Simpen dulu lagi aja tuh. Soalnya kan ini mungkin bukan hak kita gitu kan. Pamali lah kalau orang-orang bilang, atau orang sepuh kita bilang itu, kalau kita ngambil hak yang bukan punya kita itu gak boleh. Benar. Nah, kayak gitu. Dia jalan, udah itu kita aktivitas lancar aja. Gak ada hambatan apa-apa sampai di akhir menjelang close order, si Rido ini bilang ke saya gitu, Bil, udah selesai ya. Ini meja-meja, terus lagi kayak alat-alat dapur udah bersih. Mau kemana, Dok? Buru-buru. Mau pulang, Bil. Oh, ya udah, bentar, Dok. Tungguin. Nih, upah kamu biasa. Ini upah kamu. Ya, makasih, Bil ya. Ya. Nah, saya biasa ngebuntutin lagi. Si Rido bawa motor, saya kan jalan kaki nih. Nah, jalan kaki ngeliatnya. Dari arah depan itu kan jalanan nggak terlalu sepi juga daerah itu. Jadi emang rame gitu. Jam 9 masih rame. Ada ini, Bang. Kayak sorot dari kendaraan, dari motor, yang ngebuat si mata saya itu silau. Sementara. Kalau orang bilang mungkin buta sementara lah. Karena kan saya mata minus ya. Setelah silau itu, saya ngelihat ada perawakan, mungkin kalau disebut anak terlalu dewasa, tapi disebut dewasa, tapi posturnya seperti anak-anak. Tingginya hanya 1 meter. 1 meter, kurang lebih segini, Bang. Nah, si makhluk ini tuh, dia kayak, awalnya dia duduk, tapi pundak si Rido dipegang. Nah, udah itu, saya lihat tegesin lagi, dia berdiri, terus ngelihat ke saya tuh, si lehernya, dia muter 360 derajat ngelihat ke saya. Tapi badannya dia madep ke depan. Saya manggil dong, Dok. Si Rido mungkin entah gak kedengeran,
dari suara kendaraan atau dari apa, si Rido jalan aja. Sampai akhirnya waktu itu saya telepon, Do, gak diangkat gitu kan. Udah berapa kali gak diangkat gitu. Itu kan udah mulai bukan panik ya. Panik ada tapi ketakutan juga ada. Saya udah mulai tutup si kedai, masuk ke rumah, terus saya diem di balkon, di depan, di teras di situ. Saya duduk, rokokan, santai, sambil nunggu balasan dari si Rido. Nah, udah lama nih, 15 menit belum ada belum ada kabar dari Rido. Otomatis kan kalau kita spam telepon dengan jumlah yang banyak, Bang Jamal juga pasti tahu lah, pasti ada apa-apa. Iya. Bener kan? Nah, baru saya simpen si handphone ini. Si handphone ini bunyi. Saya ambil, si Rido telepon. Ya, gimana Bil? Kenapa? Do, kamu gak apa-apa? Enggak Bil, aman, gak kenapa-napa. Udah sampai rumah. Udah, cuman badan agak pegel aja katanya. Oh, ya udah kamu istirahat deh, istirahat, kecapean. Tadi kan kamu tahu sendiri kan orang yang datang itu banyak banget gitu. Iya. Ketambah waktu itu cuaca emang panas Bang. Jadi orang yang datang itu yang pesen emang banyak banget gitu. Ya mungkin dia kecapean lah. Udah Do, kamu istirahat dulu sekarang, gitu kan. Besok kamu datang agak pagi gak apa-apa. Soalnya kan belajar dari hari yang kemarin itu udah banyak pesanan, kita keteteran bahan baku yang udah mulai tipis. Iya. Nah, gitu. Jadi kita udah mulai mau display varian-varian baru lah, bantuin lah di kedai. Oh ya udah gak apa-apa, Bil, aman. Ya udah Do, kamu istirahat ya. Ya, udah ditutup telepon, tapi saya masih mikir, ini apa? Dan lu nggak cerita ya, Bil? Gak dulu cerita. Saya diem dulu aja. Rido, ada apa? Udahlah, hari itu saya udah mulai istirahat juga, karena badan udah mulai capek. Dan besok harinya si Rido datang. Do, ya. Do, kamu udah ngembaliin uang yang kemarin belum? Yang tempo hari yang nemu itu. 700.000. 700.000 itu pecahan 100.000. Wah, masih ada Bil ini Bil. Do, kalau bisa ini uang mending simpen aja deh. Gitu kan. Simpen lagi di tempat di mana kamu nemu. Gitu. Emangnya kenapa? Ya agak kenapa-napa gitu kan. Cuman ya ini kan bukan punya kamu gitu. Ya ini punya orang lain gitu kan. Kita kan nggak tahu ya, mungkin dengan jumlah segitu orang yang jatuh kebutuhannya buat berobat, buat apa gitu kan, dia nyusulin lagi ke tempat dia jatuh, kita kan nggak tahu. Ya udah Bil, nanti disimpan lagi aja lah, gampang. Dia sambil beres besi-besi itu kan. Baik lagi setelah close order malam kan, kebanyakan sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu malamnya Bang. Jadi pas malamnya itu si Rido sebelum close order, setelah Isya dia ngomong ke saya, Bil, kayaknya saya bakalan pulang lebih awal. Kenapa Dok? Ya kemarin agak kurang, badan ini kurang agak enak gitu. Cuman sekarang itu nambah apa sih, ditambah panas dingin gitu. Oh gitu. Ya udah gini aja deh Dok. Kamu sekarang boleh pulang lebih awal, gak apa-apa, ini dibersihin sama saya juga jadi masalah. Tapi kalau besok kamu masih gak enak badan, jangan dipaksa. Kamu istirahat aja yang cukup. Gitu. Nanti kalau dirasa badan udah enak baru balik lagi. Oke, Bil, gak apa-apa nih. Iya, beneran gak apa-apa. Dia pulang, dia jalan, ngebelakangin saya. Jadi layout KP saya itu kayak gini, kedai saya itu jalan, udah itu belok. Oke. Jadi begitu dia jalan kan punggung dari belakang itu kelihatan. Pas belok dia jadi berdua sama si sosok yang tadi itu. Yang waktu itu muncul lagi. Dan ya, saya gak bisa nyimpulin itu sosok apa. Tapi perawakannya kalau orang-orang mungkin penonton yang lihat itu mirip-mirip tuyul. Iya. Tapi dengan keadaan, sorry ya Bang, celana dalamnya ini, underwear-nya itu kayak diisi pampers, jadi agak gemuk. Terus pundaknya itu agak berbulu. Tapi dia tegap ya. Bang, tahu suku Mante gak? Yang di Aceh? Tahu. Nah, posturnya itu mirip-mirip kayak gitu Bang. Cuman kepalanya pelontos. Suku Mante kan ada rambut, ada gimana gitu. Tapi dia kepalanya pelontos. Tingginya cuma 1 meter. Jadi begitu jalan dia si Rido sendiri, pas belok, saya lihat dia jalan berdua. Dan jalannya ini yang harus kita pahami gitu. Jadi si postur kakinya itu letter O Bang.
letter O. Jadi kayak bengkok ke dalam, Mm-mm. terus langkahnya itu jauh. Anak kecil kalau jalan paling setapak-setapak itu kan pendek-pendek ya. Tapi ini kayak orang dewasa, jalannya itu jauh. Kakinya itu bener-bener dia lebar banget buat ngikutin si Rido ini. Dari situ juga saya belum bilang ke si Rido, cuman musab ya, astagfirullah. Apa lagi gitu kan. Si Rido pulang, saya liatin juga dari belakang, dan si sosok ini nggak ada di belakang jok itu, nggak ada. Otomatis ketika si Rido nyampe, saya ngomong juga kan, Dok, udah nyampe belum? Belum ada balasan. 3 menit kemudian dia balas, baru nyampe Bil, aman. Cuman badan sekarang udah mulai agak parah katanya, udah panas dingin banget gitu. Ya udah Dok, kamu istirahat aja, gak usah kerja lah besok, jangan dulu pikirin masalah kerjaan. Ya udah Bil, makasih banyak ya. Ya, si Rido waktu itu nggak masuk kerja selama 3 hari bang. 3 hari. 3 hari nggak masuk kerja. Tapi waktu itu saya masih kontek-kontekan aja gitu. Dia sampai motret obat gitu kan, ini baru beres berobat ya. Nah, di hari yang keempat Rido datang. Dok, woi, udah sembuh? Oh, udah sembuh, sambil dia megang-megang tangan. Udah sembuh. Oh, udah sembuh ya. Bantuin lah Dok. Iya, bentar. Dia parkir dulu motor, terus masuk ke kedai kan. Nyimpen dulu barang bawaannya sambil ganti baju, pakai celemek gitu kan. Dia bantuin. Dok, gimana? Kamu masih belum ini nyimpen lagi uang yang kemarin? Masih ada, Bil. Ini. Ya, gini Dok, kalau kamu malu buat nyimpen, saya bikin deh di story. Siapa yang kehilangan uang? Di mana Dok kamu waktu itu nemunya? Di dekat Gang Asem, di seberang Gang Asem. Nah, siapa aja yang nemu uang di seberang Gang Asem, japri saya. Biasalah, anak-anak WhatsApp kan suka, wah itu duit saya kayak gitu kan. Tapi kan saya sengaja bang di situ. Saya gak nyantumin berapa jumlahnya. Nah, kemungkinan. Bener. Kalau nyampe sekarang kayak gini lah. Kalau ada yang hilang ngakunya 800.000, itu masih masuk akal. Karena mungkin 100.000-nya si Rido gak nemu. Iya, bener kan? Bener. Nah, yang mendekati pasti saya balas. Tapi kan orang-orangnya ada 200.000 ya, 300.000 ya gitu. Saya nggak jawab. Nah, sampai akhirnya sampai akhirnya si Rido ini bilang ke saya, ya udah Bil, nanti aja lah saya taruh di situ. Bener ya? Iya katanya. Tapi saya gak hapus tuh story. Saya simpen aja biasa lah. Saya jadi ngeladenin pelanggan tuh kan banyak. Datang tuh si pelanggan, pesan inilah, pesan itulah, pesan ini, pesan itu. Sampai waktu itu kita gantian buat sholat di maghrib lah waktu itu. HP saya dering, ada chat yang masuk. Tapi saya belum lihatnya, cuman lihat gini aja. Ya mungkin orang-orang yang mesen lah. Padahal kan di situ kita udah pasang buat aplikasi pemesanan kan di situ. Tapi mereka masih japri-japri aja gitu. Saya udah lihat secara jelas, cuman lihat nomornya aja. Udah itu saya lanjut nih. Setelah close order, si Rido pulang biasa bang, nggak ada lagi kayak kemarin-kemarin. Nggak ada. Dia normal-normal aja pulang. Cuman pas itu saya keinget sama chat yang masuk. Saya ambil nih handphone, saya lihat. Nah di situ kan ada nomor yang tidak diketahui lah siapa. Nah isi chatnya itu dia bilang kayak gini, tadi saya lihat status dari teman, katanya nemu uang ya di seberang Gang Asem. Tolong ya, uangnya disimpan lagi aja, takutnya ada apa-apa. Nah di situ kan otomatis si Rido-nya udah pulang lagi kan. Makanya saya ya udahlah, besoknya aja lah kita obrolin ke Rido-nya gitu. Besok harinya si Rido datang, saya tanya juga, Dok, pagi-pagi banget. Iya nih, mau ngopi dong? Ya ngambil aja kopi. Sekalian Dok, bikinin Dok. Ya katanya. Dia bikinin kopi nih buat dia, buat saya juga kan. Nah udah itu saya tanya juga, buat nerusin chat yang kemarin malam masuk. Dok, gini, saya pengen ngomong jujur sama kamu. Kemarin ada customer, ada pelanggan yang kontak saya, yang nge-reply status saya itu. Katanya nyuruh uang yang kamu nemu itu dibalikin lagi ke tempatnya. Soalnya di Gang Asem, di tempat
seberang kamu nemu uang itu lagi marah ke orang yang lagi hilang uang gitu. Ah, masa ntar saya simpen uang di situ, orangnya yang nyusulin katanya buat ngambil uangnya. Ya itu terserah, yang penting kamu udah nyimpen. Mau gimana pun tetap yang penting kamu udah nyimpen, dan itu bukan hak kamu pamali, gak boleh dok. Ya tapi gini Bil, kenapa dia sambil ngodok ini kan sakunya, duitnya udah pakai nambahin beli handphone. Udah kepake. Aduh, ya udah, yang penting gini aja lah, apapun nanti yang terjadi, kamu jangan bawa-bawa saya, jangan bawa-bawa tempat kita usaha. Soalnya ini pelanggan udah tahu bahwasannya yang nemu karyawan saya. Kayak gitu. Ya udah Bil, saya tanggung jawab lah. Nanti kalau ada yang datang, kalau saya udah punya uang, nanti saya gantiin lah. Kayak gitu. Sebenarnya alasannya itu kayak nantang ya, kalau kayak gitu ya kayak nantang. Cuman ya udahlah, terserah dia lah kayak gimana. Dan hari itu si Rido pulang setelah kedai tutup. Si Rido pas nyampe rumah itu dia ngomong kayak gini, Bil, itu yang ngechat siapa? Tanya. Saya nggak tahu gitu, mana saya tahu gitu kan. Oh, coba bagi nomornya, saya kasihkan nomornya gitu kan. Nih Dok, oh ya udah, makasih Bil. Nah dari situ udah gak ada obrolan apa-apa lagi, dia cuma minta nomor siapa aja yang ngechat waktu itu. Selesai itu, sorry ya, saya kan kalau pagi-pagi jam 5, jam 6 itu ke pasar Bang, buat beli bahan baku kayak kaf, kayak apa gitu kan. Kita kan jualannya minuman tuh, kita ke pasar. Uang yang dipakai buat belanja itu otomatis uang yang kemarin omset yang didapat. Semalam saya ngitung ini uang, jumlahnya 2.300.000. Besoknya, sekarang ini saya mau belanja, jumlahnya 2.100.000. Berarti hilang 200. Di situ kan saya udah mulai gimana ya, masih berpikir rasional sih waktu itu. Jadi ya mungkin saya capek malam-malam ngitung uang kan gitu. Terus lagi kayak gimana ya, mungkin saya keliru juga. Tapi buat mastiin, saya ngambil tuh buku pembukuan. Soalnya setiap ada pesanan saya pasti nulis Bang. Kayak pesanan 1 harga 7.000, saya tulis. 2 harga 14.000 gitu, saya pasti tulis. Dan itu saya runut lagi dari atas sampai bawah, jumlahnya benar 2.300.000 sekian. Tapi yang saya dapat di laci penyimpanan uang di situ cuma 2.100.000. Oke lah, gak jadi masalah lah. Yang mungkin saya yang capek gitu kan. Besoknya si Rido bilang lagi ke saya. Jadi hari itu si Rido itu nggak masuk kerja tanpa kabar. Dan besoknya dia baru ngasih kabar ke saya. Bil, maaf ya kemarin nggak sempet ngabarin. Kenapa Dok? Harusnya kan kamu ngomong kalau ada apa-apa gitu. Saya lagi gak enak badan lagi Bil. Oh gitu. Gini aja Dok, kamu mending berobat ya Dok. Kata saya, berobat. Biasa berobat gitu kan. Kalau enggak, saya transfer deh buat kamu berobat. Takutnya kamu dehidrasi, kecapean, atau kayak gimana. Wah, gak usah, ini cuma demam-demam biasa. Dan hari itu adalah hari terakhir saya chat sama si Rido. Karena setelah si Rido bilang dia gak enak badan, dari situ saya susah ngehubungin dia lagi. Selama seminggu. 6 hari lah, lebih tepatnya. Di situ kan saya mulai berpikiran kemana-mana Bang. Aduh, ini anak kemana gitu, kabarnya gimana gitu. Mana saya gak punya kontak orang tuanya juga gitu kan. Rumahnya nggak tahu? Rumahnya gak tahu, tapi dia tahu rumah saya. Saya gak tahu rumah dia. Sampai saya nanya ke salah satu customer yang waktu itu, kalau dia datang ke kedai akrab nih sama si Rido. Nah gitu kan. Saya nunggu nih, anak ini biar mampir. Pas mampir datang, saya tanya, Bang, ya Bang, tahu si Rido? Iya, itu Bang, si Rido kemana sekarang? Justru itu, Abang tahu gak rumah si Rido? Oh tahu Bang. Ya udah gini deh, si Rido kan udah gak masuk kerja, gitu kan, tanpa kabar juga. Saya minta Abang buat nganter saya ke rumahnya, bisa gak? Nanti aja habis maghrib. Oh gitu, ya udah deh, gak apa-apa. Saya tukeran nomor buat janjian nanti habis maghrib sama si orang ini. Selepas itu
Saya chat lah, kedai udah nutup nih, udah beres-beres semua. Di mana bang? Di rumah. Oh ya udah bisa antar sekarang. Oh bisa bang. Diantar lah. Ternyata rumah si Rido tuh nggak terlalu jauh, cuma 15 menit lah dari rumah. Saya jalan, waktu itu nyampe ke rumahnya si Rido. Rumahnya itu pinggir jalan bang, nggak masuk kemana-mana. Oke. Bang, ini rumahnya Rido. Oh, tuh. Yaudah bang, udah ini, makasih buat bensin gitu, buat bensin. Oh nggak usah bang, nggak apa-apa, ini teman Rido kok, nggak usah buat bensin. Oh ya udah makasih ya. Saya masuk ke dalam, gak enak kan? Saya lihat-lihat dulu gitu kan, takutnya ada orang apa enggak. Nah ternyata di dalam itu ada orang. Saya ketuk, Assalamualaikum Bu, Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Datang di situ, perawakannya perempuan muda lah. Itu menurutnya sih itu kakaknya Rido, kakaknya Rido. Teh, ini rumahnya Rido. Oh iya. Oh ini Bilal teh, partner kerjanya Rido. Saya itu yang sering kerja sama Rido gitu. Ridonya ada, tapi dia tuh kayak orang yang kebingungan. Dalam artian kayak mau nyebut ada apa enggak nih gitu kan. Ada. Oh gitu. Ya udah masuk dulu aja. Nah di dalam itu ada bapaknya, ibunya, sama anak kecil satu, mungkin anak si kakaknya ini. Oh di kan ruang tamunya itu kayak blong aja bang, gak ada kursi, gak ada pejabat. Otomatis kan kita kalau masuk itu duduk di bawah lah, lesehan kan. Iya. Bu, Pak, punten. Oh dari mana? Ini teman kerjanya Rido. Oh teman kerjanya si AA. Ya atuh duduk. Saya duduk kan gitu. Dikasih air juga, minum dulu. Bu, Ridonya kemana? Si AA ada, tapi kayak nyembunyiin sesuatu gitu bang. Ada. Oh mau lihat ke si AA. Nah dari kata lihat ini, harusnya kan mau ke si AA. Otomatis kalau misalnya orangnya pasti sehat. Tapi kalau bahasanya mau lihat si AA, berarti ada sesuatu. Oke. Bener kan? Iya. Oh iya Bu, boleh Bu. Dibukalah. Jadi si ruangan kamarnya itu kan gak pakai pintu, jadi kayak gorden gitu kan. Disitulah saya ngelihat temen partner saya yang seger, yang aktif, yang enak diajak ngobrol. Dia cuman tidur tergeletak kebaring, gak bisa ngapa-ngapain. Otomatis kan saya pakai tas ini ya, tas oren gitu ya. Saya buka, Dok, kamu kenapa? Ya, sebelum dia jawab, dia itu sempat noleh dulu ke saya mukanya, gini. Nah, si pipinya itu dia udah ke dalam, udah kurus bang. Oh, oke. Udah kurus. Terus badannya, di pundaknya, dia itu kayak ada luka biru. Dok, kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Kamu sama siapa kesini? Tahu rumah saya, ada teman kamu yang nganter. Oh, kamu bisa duduk dok. Saya gak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi dia cuman noleh ke saya doang gitu bang, gak bisa noleh ke depan gitu. Saya gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah dok, dibantu ya buat duduk. Bu, maaf ya, Ridonya didudukin dulu ya. Oh iya, gak apa-apa. Nah di situ kan saya cuman ngobrol-ngobrol buat ngehibur dia lah. Gimana kedai katanya. Dia masih keinget ke kedai. Kedai baik, lancar dok. Di samping si Rido ini kan ada minyak angin. Saya gosokin lah punggungnya kan, sambil gosok-gosokin sambil ngobrol tengkuknya gitu kan. Cepat sembuh dok, kenapa kamu gak bilang kalau sakit kayak gini gitu. Nah di sela-sela obrolan itu dari belakang bapaknya datang, terus nyolek paha saya. Bentar ya, ke belakang dulu. Oh ya pak, bentar ya dok. Bu bentar ya, itu kan ada ibunya tuh. Iya, sok aja. Saya ke belakang tuh. Tapi posisi gordonnya dibuka. Jadi ketika saya ngobrol sama bapaknya itu, apa sih? Muka saya itu bisa ngelihat si Rido lagi berbaring. Kayak gitu kan. Ya Pak, gimana? Sebelumnya gini temennya Rido. Iya, temennya dulu di resto. Cuman kan sekarang Rido kerja bareng-bareng sama saya gitu. Oh gitu. Bapak minta tolong ya, kalau Rido punya salah, Bapak minta dimaafin gitu kan. Takutnya Rido gimana kalau kerja gitu kan. Oh Rido nggak pernah bikin masalah, apalagi macam-macam Pak. Rido
partner saya yang paling oke lah. Emangnya kenapa sih Pak Ridho sampai kayak gitu? Di situ saya sempet banget penasaran. Saya tuh gini, ketika lihat Ridho apa ya, noleh itu kasihan banget Bang. Kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Bapaknya jawab lah waktu saya kasih pertanyaan kayak gitu. 4 hari ke belakang, Ridho itu sempet Bapak bawa ke RSU. Oke. Nah, menurut diagnosa medis, Ridho itu kena penyakit radang usus. Makanya badannya itu nyusut cepet banget. Kenapa keadaan kayak gini si Ridho dibawa pulang? Harusnya kan masih dirawat. Karena Bapak pakai jaminan kesehatan dari pemerintah. Jadi otomatis 4 hari pulang, udah itu baru bisa masuk lagi. Oh, Kayak gitu. Kasihan kan? iya benar. Nah, kayak gitu. Udah itu saya bilang ke si Bapak, ya udah gini aja Pak, kita urusin aja lah Ridho biar dia bisa dirawat. Gak apa-apa. Bapak punya jaminan kesehatan kan buat Ridho? Ada. Ya udah kita bawa aja malam ini. Gak usah nunggu besok. Tapi bentar, jadi Bapak itu sebenarnya pengen tahu secara medis, pengen tahu secara non medis. Takutnya si Ridho ini dapat apa gitu orang-orang yang yang jahil atau gimana, kan kita nggak tahu. Tadi juga sebelum datang ke sini, ada juga teman-teman Bapak yang datang ke sini. Kebetulan kan Bapak aktif juga nih di pengajian-pengajian, otomatis ada orang-orang juga lah yang tahu buat lihat kondisi si Ridho sekarang ini. Oh, ya. Terus menurut mereka kenapa? Jadi gini, si Ridho ini secara enggak langsung dia itu udah jadi tumbal seseorang yang melakukan kontrak pesugihan. Oke. Nah, saya belum mengerti maksudnya kayak gimana. Jadi gini, Ridho ini jadi salah satu makanan untuk makhluk-makhluk peliharaan orang yang ngelakuin praktek pesugihan. Dan menurut teman Bapak, Ridho ini sekarang jadi makanan tuyul. Makanan tuyul? Maksudnya gimana sih makanan tuyul gitu kan? Tuyul yang disebut ngemakan Ridho itu bukan mengemakan secara dohirnya, tapi secara sari dari badan si Ridho ini. Makanya kenapa Ridho itu membiru di tangan, di tengkuk, di leher. Nah itu tuh akibat diisep cairan merahnya. Makanya ketika kemarin waktu di tes secara medis, tensi Ridho itu rendah. Seperti itu. Setelah ini emang mau kayak gimana Ridho itu? Nah, saya pengen tahu dulu, sebab kan tadi juga udah dikasih air doa, udah mulai didoain juga. Ridho, sebenarnya Ridho itu bisa noleh juga, itu udah alhamdulillah banget untuk sekarang. Awalnya Ridho itu cuman bisa kayak ngorok, kayak cuman ketakutan, kayak gitu, gak bisa ngapa-ngapain si Ridho ini. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya di sela-sela obrolan saya sempat noleh ke Ridho. Si Ridho itu nangis, tapi gak bisa ngomong. Dan yang menjadi pusat pandangan saya, kalau kita ngelihat ke satu pintu, otomatis kan pasti kelihatan ke ujung jajaran dari temboknya. Nah, di sudutnya itu sosok yang kemarin beberapa minggu yang lalu itu berdiri di situ, Bang. Sosoknya kerdil. Dan yang awalnya saya gak jelas lihat mukanya, nah di situ saya jelas. Lidahnya yang keluar, tinggi badannya sama, tapi dia cuman kelihatan dari dari pangkal paha sampai atasnya aja. Bawahnya kita gak lihat. Masih pakai yang masih pakai celana yang kayak kedodoran itu kan. Di situ kan saya sempat nunduk. Bentar ya Pak. Oh iya Dek, kenapa? Enggak. Pak, ini kan udah malam, udah jam 8:30. Saya izin pulang, bisa gak Pak? Besok deh saya kesini lagi, kita sambung lagi obrolannya. Oh gitu, emang si A ini di mana tinggalnya? Saya di atas. Oh di kampung ini? Iya. Oh gitu. Ya udah tuh, takutnya nanti keburu malam.
Udah itu saya pamit. Pertama saya pamit bukan ke orang tuanya dulu tapi ke Rido. Dok, kamu yang sabar ya. Kamu yang ikhlas. Pokoknya kamu harus punya semangat hidup. Kamu lawan. Aku tahu, kamu juga tahu. Gitu. Dia cuman apa ya, kayak penuh harapan gitu ke saya, itu kayak penuh harapan. Di jalan setelah saya pamitan, otomatis kan kalau jalanan ke kampung saya itu gelap bang, bawa motor itu kenceng, bukan nggak sengaja sih, emang mungkin udah jalannya gitu kan. Ketika saya lewat Gang Asem, tempat di mana Rido nemu uang, di situ saya ngerem, bukan karena ada apa-apa, tapi apa yang disebutin sama si bapak ini berhubungan sama ini, sama uang yang tempo hari Rido temuin. gitu kan. Antara pulang sama balik lagi, saya sempat mikir, ya udahlah, balik lagi aja bentar. Saya buat nyampein ini aja. Saya balik lagi ke rumah Rido, sampai rumah. Kalau saya balik lagi ke rumah, otomatis kalau orang yang ditamuin pasti nanya kayak gini, ada yang ketinggalan, ah? Soalnya saya balik lagi ke rumah kan. Oh enggak pak. Oh kenapa? Enggak, saya standarin dulu. Saya ngomong itu masih distandarin, motor itu belum turun. Enggak pak. Gini pak, kita bisa ngobrol bentar gak? Oh iya silahkan. Nah dari situ saya ngobrol tuh sama si bapaknya. Jadi gini pak, saya baru keinget, saya mohon maaf sebelumnya, saya baru keinget ini barusan pas saya lewat. Jadi gini pak, pertama kali Rido datang dan di hari pertama Rido kerja malamnya, dia ngaku bahwasanya si Rido ini nemu uang pecahan 100.000 jumlahnya 700. Iya. Di mana? Di Gang Asem. Oh, Gang Asem yang rame itu ya, sambil dia nepuk si kakaknya itu. Oh gitu. Oh jadi gini deh, emang waktu itu juga beberapa hari ke belakang sebelum Rido sakit, nah material yang pinggir rumah bapak juga itu sering kehilangan uang. Nah jumlahnya juga lumayan dan banyak juga orang yang kehilangan uang gitu. Oh gitu. Jadi gimana dek? Nah saya itu udah berusaha ngingetin Rido, Dok, pamali dok, kamu simpen lagi uangnya. Saya udah berapa kali ingetin, bahkan setiap hari pak, selama seminggu. Tapi salahnya Rido itu make uangnya buat nambahin beli handphone. Gitu. Oh, gitu. Si Rido yang di posisi waktu itu sering ngeliat ke saya, nah itu nangis. Mungkin dia ngerasa apa yang harus dikeluarin itu tersampaikan gitu loh. Gitu kan. Saya ngeliat Rido, saya juga ngerti. Dia juga mungkin pengen ngomong ini tapi dia gak bisa. Gak tahu dia dikunci atau gimana, dia gak bisa ngomong itu. Sampai akhirnya saya ngomong ke bapaknya kayak gini dan bapaknya ya otomatis ya udah, sekarang udah mulai kelihatan awal permasalahannya kayak gimana. Sebab waktu itu teman bapak juga nanya, ini Rido emangnya suka praktek apa? Perasaan kan anaknya baik-baik aja gitu kan, kok ngalamin hal yang kayak gini gitu bang. Otomatis waktu itu saya ngomong, ya setahu saya hanya itu aja pak, untuk selebihnya saya kurang tahu. Ya udah, kalau nanti di malam Kamis bapak undang datang ke sini buat pengajian, mau? Ya gak apa-apa gitu kan, saya bisa kok pak, saya kan bisa tutup lebih awal atau gimana. Oh ya udah, Neng, ke kakaknya si Rido ini, tolong ditulis nomor si A-nya, nanti kamu telepon. Oh iya, ditulis, saya kasih nomor waktu itu. Nah itu bener saya pulang, saya pulang gak balik lagi. Di jalan sampai rumah, di balkon itu jadi kayak tempat saya mikir gitu Pak. Tentang mau strategi usaha gitu kan, nasib kayak gitu. Iya benar. Tempat bengong ya. Tempat bengong enak kan kalau malam-malam tuh. Saya lagi rokokan, Dok, apa mungkin ada hubungannya ke sini gitu. Tapi kan itu berdasarkan dari mulut pengakuan yang ngobatin si Rido. Iya. Nah, tapi yang saya tahu emang si Rido itu sempat make uangnya kayak gitu. Oh ya udahlah, saya tunggulah di malam Kamis itu.
Sampai akhirnya di hari Rabu juga saya udah di follow up sama si tetehnya ini. Jangan lupa ya besok. Oh iya teh, gak apa-apa, aman. Saya udah agendain. Oh iya, makasih banyak. Tiba di hari dimana yang dijanjikan, saya pulang. Saya bersih-bersih dulu dari kedai. Saya langsung cabut ke rumahnya Rido. Di sana udah mulai banyak orang, tapi nggak, mungkin hanya orang-orang terdekat aja sih, kayak paman-pamannya, saudara-saudaranya gitu kan. Nah di situ saya datang juga, assalamualaikum, ayo duduk. Nah, sebelum pengajian dimulai, saya didatengin tuh sama mungkin teman dari bapaknya ini. Jadi gimana ceritanya? Jadi gini Pak, saya jelasin tuh waktu si Ridho nemu uang di Gang Asem segala rupa gini-gini. Oh berarti udah satu jalur. Sekarang tujuan kita ngumpulin orang-orang terdekat itu buat ngedoain Ridho, buat diangkat lagi, kayak gitu. Istilahnya buat dibebasin lagi lah Ridho itu, buat nggak ada ikatan lagi sama hal-hal yang kayak gini. Oh, agak ngeri nih. Saya juga belum pernah ya ngalamin yang kayak gini gitu kan. Ya udah Pak. Yang bikin malunya tuh orang-orang lain pada rapi, pada pakai peci segala rupa. Saya datang ya masih pakaian kerja gitu. Oh iya. Gak enak juga kan. Orang pakai sarung, saya pakai celana yang kayak gini. Oh ya udah Pak, gak apa-apa. Saya datang ke situ dan pengajian dimulai, dan satu momen yang gak bisa saya lupain, ketika salah satu dari mereka nyipratin air, nah ke jasadnya, jadi bukan jasad ya, jadi si Ridho ini badannya dibaringin di tengah rumah. Nah, jadi si salah satu teman bapaknya itu kayak nyipratin air Bang, dan dari si dada perutnya itu dia ngangkat ke atas, sama keluar kayak asap-asap kayak gitu. Tapi bukan asap, kalau asap bau ya, kayak asap ini loh, pep loh. Jadi kayak asap-asap pep kayak gitu. Jadi kayak banyak, itu udah hilang. Dan si Ridho yang waktu itu dia gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngomong, gak bisa tegur sapa secara lancar, dan kayak itu dia nangis sambil dia sujud-sujud. Langsung bisa gerak dia. Saya tanya ke situ kan, Pak, itu Ridho gak apa-apa. Berarti dia udah mulai keangkat, dan makasih juga udah ngasih informasinya kayak gitu. Sebab seseorang yang mau ngobatin juga, dia harus tahu dulu asal muasal ini bisa kayak gini tuh kenapa gitu loh. Nah di situ kan saya ngebukain kan, sebab saya tahu bahwasannya si Ridho tuh kayak gitu. Di akhir cerita saya juga gak sampai beres waktu itu di acaranya, bukan di acara pengajiannya itu, ngobatin di Ridho. Saya pulang, Pak saya pamit pulang ya. Ya makasih banyak, udah bantuin saya, makasih banyak pokoknya. Nanti kapan-kapan kalau nggak Bapak datang ke sana, datang ke sini aja tengokin Ridho. Oh iya Pak, gak apa-apa. Seminggu saya udah berpikiran mungkin Ridho udah sembuh lah sekarang. Seminggu kemudian baru saya datang lagi ke situ. Si Ridho tuh udah di rumah aja gak ngapa-ngapain, kayak ada aktivitas sama nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin yang pertama tahap pemulihan, yang kedua mungkin dia itu masih belum belum sehat lah cara lahiriahnya gitu kan. Masih dalam penyembuhan. Saya tanya, Dok, dia udah mulai lancar nih gitu. Dok, apa kabar? Sehat sekarang? Alhamdulillah sehat sekarang. Makasih ya. Iya. Nah, kamu itu kenapa sih? Saya kan udah bilangin Dok, waktu kemarin itu, kamu simpen ini uang pamali Dok. Gitu. Ini bukan aku. Kamu gimana ya? Berpikiran bahwasannya orang yang ngasih tahu yang tempo hari di chat itu, kamu mikirnya orang itu yang mau ngambil, padahal orang itu ngasih tahu ke kamu Dok. Gitu. Kita jangan sampai mikir bahwasannya berpikiran buruk ke orang gitu kan. Lagian kamu mau gimana pun pakai duit orang, pakai barang orang itu salah kayak gitu. Ya Bil, maafin ya. Jadi gini Dok, waktu itu saya kan ngobrol berdua nih Bang ya. Sebelum kamu ngalamin hal yang kayak gini, beberapa waktu ke belakang tuh saya sering ngeliat sosok yang ngikutin kamu. Sosoknya itu pendek Dok, pendek. Cuman saya berpikiran bahwasannya posturnya itu mirip-mirip kayak tuyul. Gitu. Nah, si Ridho waktu itu dia ngebales juga obrolan saya. Ya Bil, saya juga sama.
apa yang kamu lihat, saya juga lihat. Dan sosoknya itu kayak tingginya cuma 1 meter dan badannya agak sedikit gemuk. Iya gitu dok. Nah saya juga ngerasain, saya tuh tidur tiap hari sama dia. Jadi Rido tidur, dia tuh ada di pojok. Oh, kayak ngawasin ya? Nah, tapi setiap jam 2 sampai sebelum subuh, sosok ini hilang. Hilang bang. Dan satu, pengakuan Rido yang bikin saya wah gila sih. Jadi gini, si Rido itu kan kemana-mana bawa sosok ini bang. Ke kedai saya pun dia tahu, dia itu bawa sosok ini. Karena mungkin pikiran saya, mata saya itu nggak selamanya bisa ngelihat sosok ini, tapi dia ngerasain bahwa sosok ini tuh ikut ke kedai saya juga. Nah, jadi sepanjang jalan si Rido dari kedai ke rumah, nah kan dia ngelewatin kayak rumah, kayak toko ya. Nah itu rumah dan toko itu pasti kehilangan uang. Ngerti? Tahu. Tapi dapat informasi dari mana? Dari Rido. Dari Rido nih. Rido dapat informasi karena kabar Rido kayak ini tuh udah mulai rame. Oh. Korban tumbal dari seorang yang ngelakuin praktisi pesugihan ini udah rame di situ. Bahkan waktu itu sampai saya mikir, Dok, kalau boleh jujur, di kedai juga saya sering dok kayak gini. Yang pertama kan saya hilang 200.000 tuh dari jumlah 2.300.000. Nah, sampai waktu bukan iseng tapi pengen tahu bahwasannya ini tuh kerjaan orang makhluk yang kayak gitu. Di uang, saya sempat waktu itu tahu ini gak stiker yang buat bandrol harga yang kecil-kecil tuh. Saya nomerin bang uang tuh dari 1 sampai 20, pecahan 100 sampai 50.000, 1, 2, 3, dan saya simpan di tempat penyimpanan uang sebelum besoknya distorin ke bank, kayak gitu kan, disimpan, ditabung. Dan besoknya ketika saya cek, ada yang hilang nomor 7, ada yang hilang nomor 4, tapi posisi si Rido waktu itu masih kerja. Oh, ngerti kan? Iya, paham. Otomatis, ya siapa yang mau masuk ke kamar saya? Toh kamar juga dikunci dari dalam. Di rumah saya tinggal sendiri. Iya. Nah, sampai kayak gitu. Jadi benar-benar si Rido ini dimanfaatkan oleh seseorang yang gak bertanggung jawab. Dan sampai sekarang, si orang yang melakukan praktisi ini tuh belum tahu siapa. Belum ketahuan. Sempat waktu itu kan saya kepikiran, sebelum ngelihat Rido kayak gini. Kan si pelanggan saya ngomong bahwasannya di kampung Asem, di Gang Asem ini kan lagi banyak hilang uang gitu kan. Dan dari kampung Asem ke daerah saya itu lumayan jauh. Kalau dari sana ada, kita taruhlah kasarnya ada tuyul, datang ke kampung saya itu kan jaraknya jauh. Ini nih orang niat banget gitu sampai ke sini. Nah, ini dia lewat mediatornya Rido. Rido ini tuh kayak gendong tuyulnya lah ibaratnya, ngasuh tuyulnya. Dan setiap jalan yang dia lewatin itu, orang-orang itu kehilangan uang. Dengan tidak sadar. Nah itu. Ini pengalaman yang, wah, udahlah. Dan akhirnya si Rido sekarang masih ada. Rido masih sehat. Rido sekarang kerja di hotel di Pekanbaru. Udah sehat ya? Udah sehat di Pekanbaru dia. Oke. Dia kerja di hotel, dan sebelum saya cerita di sini saya juga sempat konfirmasi dulu, Dok, Rido ini kan nama kesamaran ya, bukan nama aslinya. Saya mau cerita ini yang kemarin-kemarin itu. Lah, malu Bil. Tuyul judulnya katanya. Ya tuyul gitu. Iya. Masa saya pernah kerja gendong tuyul gitu kan. Ya udah namanya nggak kamu gitu, saya samarin aja namanya. Iya. Gitu. Dan ya tadi juga sebelum saya datang ke sini saya juga minta doanya, Dok. Saya mau cerita kamu nih di sini gitu kan. Ya udah yang bener ya ceritanya ya. Nah, aman, Dok, gitu kan. Oke. Waktu di tahun itu atau sebelumnya atau sesudahnya ada kejadian yang serupa gak yang dialami sama Rido gitu? Enggak, Rido itu belum pernah ngalamin kayak gitu. Terus lagi belum ada laporan juga orang-orang yang sebelumnya ngalamin kejadian yang kayak Rido ini. Jadi Rido ini benar-benar jadi timeline, jadi benar-benar head news begitu. Jadi ada orang yang nggak ngelakuin pesugihan, tapi jadi tumbalnya gitu. Nah, iya sih. Iya. Itu sih yang lebih ngerinya. Kasihan.
Badannya itu yang saya tahu ya, dia dari berat badan waktu itu dia lebih gede dari saya. 63 kilo sampai nyusut ke 51. Jauh ya. Jauh. Udah gitu jaraknya juga agak Cuman cepet tuh. seminggu 4-6 hari. Iya, iya. 6 hari, 6 harian. Kurang lebih. Oke. Terus untuk kondisi Rido yang medis, yang sebelumnya itu kan dia ada usus ya, penyakit usus ya, radang usus. Itu gimana? Sebenarnya untuk pengobatan secara medis yang dilakukan oleh orang tuanya itu selebihnya saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu pada waktu saya diundang ke rumahnya Rido, di situ kan dilakukan pengobatan secara non medis. Nah, seketika si Rido ini ya langsung pulih gitu kan. Membaik gitu. Bahkan untuk seminggu ke depannya dia juga udah mulai bisa diajak ngobrol. Kan waktu itu saya datang ke rumah dia juga kan. Nah, itu Bang. Oke, iya benar-benar ya. Gue penasaran nih, waktu Rido itu yang disembuhin di Cipratin itu, yang dia dikelilingin ya, untuk didoain, kan keluar asap tuh, itu berarti semuanya yang ada di situ juga ngelihat. Makanya itu jadi rame. Jadi rame, sebab kan dalam apa ya, di satu ruangan itu kan ada mungkin kepala keluarga dari keluarga mana juga yang ikut ngedoain Rido. Otomatis di dalam keluarganya itu kan dari mulut ke mulut rame juga kan ke sekitarnya. Yang gitu. Dan terus sempat juga tuh orang-orang ada yang nyalahin ke Rido juga, yang nyebutnya Rido, wah ini cuman pengalihan aja, mungkin Rido pelakunya atau gimana gitu kan. Sebab kan di pinggir rumahnya itu kan saya ceritain ada toko material. Tetangganya yang sering hilang uang, mungkin si Rido ini dituduhnya, wah gak mungkin kamu jadi teman, kamu itu yang bikin pesugihannya gitu kan. Jadi benar-benar yang pertama Rido itu sakit, yang kedua pikiran, yang benar-benar di pressure waktu hari itu. Nah itu sih kasihan banget. Rido curhatnya setelah dia sembuh. Iya juga ya. Pasti orang-orang mikirnya juga dia yang ngelakuin ya. Jelas. Dan saya juga sebenarnya kalau nggak tahu kejadiannya kayak gini pasti nuduhnya si Rido. Sebab kan di laci, kalau kita naruh uang di laci ini, laci kedai, ya siapa aja. Mungkin Rido mau ngambil kembalian, gimana kan. Kita bisa nuduhnya macam-macam. Tapi kalau saya lihat kejadiannya setelah seperti itu, ya otomatis ya kasihan juga sih si Rido ini. Tapi ya itu, ngeyel. Udah dibilangin berapa kali, gak salah juga saya kan sebagai teman buat ngingetin dia, tapi ya itulah si Rido waktu itu. Oh ya, gue tadi juga baru ingat, mungkin karena bahasa Bang Bilal ini agak beda ya. Simpan itu maksudnya taro ya tadi ya? Taro, betul. Simpan, gue agak gimana gitu ya. Ditaro ya, harusnya dikembalikan lagi gitu ya. Nah, terus handphone itu gimana? Handphonenya udah. Dia waktu itu menurut si Rido, jadi si handphone sama uang yang jumlahnya sama itu, dia ikat di handphone, pakai karet, dilarung ke sungai. Dilarung ke sungai. Istilahnya mungkin kalau orang sekitar tolak bala atau gimana, ngebuang sial atau kayak gimana, dibalikin lagi lah, kayak gitu. Nah, waktu dia ketemu saya waktu itu, dia udah gak punya handphone. Malah mungkin bisa disebut trauma lah, ngelihat handphone itu takutnya gimana gitu kan. Nah, si handphone sama uang 700.000 itu diganti sama dia, dilarung ke sungai. Ke sungai? Ke sungai. Menurut arahan dari si yang bantu nyembuhin dia. Iya. Oh ya, sama gue juga baru tahu ya, ternyata ada juga nih yang kita sebutnya dukun lah ya, yang nyembuhin si Rido. Si Rido ya. Ini pakaiannya dukun atau gimana nih? Enggak. Oh enggak, biasa aja? Biasa aja. Oke. Ternyata dia juga enggak sepenuhnya benar-benar tahu masalahnya itu dari mungkin penglihatan dia. Enggak juga ya? Enggak juga. Baru tahu nih gue. Iya. Sebab kan ya mungkin menurut saya ya, setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Benar, beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang dia tahu akar permasalahannya tapi gak tahu setelahnya. Ada yang tahu setelahnya tapi gak tahu akar permasalahannya itu apa. Benar juga sih. Nah, yang kayak gitu. Makanya mungkin si Rido bisa sembuh. Dan itu udah jadi rahasia Tuhan lah ya untuk masalah kesembuhan. Tapi mungkin lewat perantaranya, lewat kita, ya informasi dari saya juga yang disampaikan ke bapaknya, yang diterusin ke
temannya ini yang bisa nyembuhin. Iya, Nah, si kayak bapak gitu. itu kan nggak tahu ya Iya. akar masalahnya berarti kan. Ya? Betul. Harus tahu nih dari mananya dulu nih. Nah, kayak tapi gitu. dia memang bisa mencoba untuk ya. nyembuhin Nah, gitu. itu. Terus si bapak ini tahu juga nggak kalau pelakunya ini siapa gitu? Nah, itu dia. Sampai sekarang juga tadi lah sebelum saya berangkat saya tanya, "Dok, kira-kira kamu tahu nggak orang yang waktu itu hampir bikin kamu hilang nyawa lah gitu kan ibaratnya." Saya sampai sekarang juga nggak tahu dan saya mulai pengen nggak mau tahu dengan hal-hal yang itu. Sebab saya pengen tenang, Bil. Jujur aja, saya pengen tenang. Terus saya minta juga kamu samarin lah nama saya. Ya, Oke, aman Dok. Pokoknya. Ya intinya Rido itu sekarang itu pengen bebas. Bebas dengan pengalamannya, dengan kejadian yang menimpanya tempo lalu gitu kan. Dia itu bukan melupakan tapi mengingat pasti mengingat. Tapi jadi contoh lah. Dan sekarang juga Rido hidupnya udah mulai bagus sih. Dia juga sering lihat saya di story itu kayak pengajian kayak gimana gitu. Otomatis kan jauh lah dari ngambil barang orang lagi kayak kemarin. Iya. Udah kapok lah ya. Ya Insya Allah lah dia lebih baik. Sorry ya Do ya. Oke. Tapi kalau menurut lu Bil, apakah ada seseorang yang ada di Gang Asem nih? Itu yang pelakunya tuh ada di situ maksud gua. Kalau secara kita langsung tembak di situ pelakunya mungkin saya gak bisa jawab juga Bang. Entah pelakunya ada di Gang Asem itu. Sebab untuk pelaku praktisi kayak gitu yang saya tahu dan sering saya dapat informasi juga Bang, kebanyakan orang-orang dari luar. Orang-orang dari luar. Tapi ini menurut versi saya aja ya Bang ya, gitu. Semisal orang dari dari kampung A ngambil uang yang kayak gitu di kampung C, kampung B-nya dilewat gitu. Nah, kadang-kadang gitu aja sih. Tapi secara garis besarnya sebenarnya si pelakunya itu sampai sekarang belum ketemu. Siapa. Terus orang-orang yang di Gang Asem itu kan yang tadinya ada kasus kehilangan uang, akhirnya gimana tuh? Ya kasus itu sebelum Rido sekarang dia lepas dari ikatan tumbalnya itu masih berlangsung. Masih ada. Dari Gang Asem sampai Kampung Rido itu sampai ibaratnya lingkungannya Rido di situ masih berlangsung. Nah, selepas tumbalnya si Rido ini diangkat dan dibuang lah istilahnya gitu, tumbal itu udah gak ada. Kehilangan uang kasus kayak gitu udah gak ada. Udah gak ada. Tapi saya nggak tahu juga, tapi setahu saya sampai sekarang itu nggak ada. Udah nggak ada lagi ya? Berarti stop di Rido juga ya? Stop di Rido, dan sampai sekarang saya kan masih tinggal di situ Bang. Dan Rido ini adalah kasus yang benar-benar bikin gempar, benar-benar bikin orang penasaran juga waktu itu, tapi ini adalah kasus terakhir. Sampai sekarang juga udah nggak ada lagi kasus-kasus yang kayak gini. Oke. Menarik. Tapi Bil, ngomongin soal jangan ambil uang yang bukan milik kita atau bukan milikmu, itu gue jadi keinget karena kemarin gue baru aja nonton ada trailer film horor yang judulnya juga Pamali ya, yang tema kita bahas hari ini. Dan ketika gue nonton itu kayak hampir memiliki kemiripan deh sama kisah lo ini. Jadi kita coba tonton deh trailernya. Baru banget gue kemarin nonton. Wong akhir-akhir ini tuh banyak warga yang kehilangan uang loh Pak. Jangan-jangan di kampung kita ini ada maling ya. Aku nggak mau hidup kita kayak gini-gini terus. Aku pengen lupa nasib keluarga kita, Bu. Zaman sekarang mah dapat duit gampang, Put. Jual kesedihan dapat duit, pesugihan dapat duit. Kalau ada rezeki ojo ditolak. Emangnya di sini tuh nggak apa-apa foto bertiga? Pamali tahu. Nanti yang tengah kena sial. 1, 2, 3.
Kenapa ya Pak Kades? Tiap tahun mesti ada orang hilang. Semuanya perempuan lagi. Soalnya kata orang, dia miara tuyul. Dan di hutan itu ada kuntilanaknya. Kuntilanak hitam. Jangan-jangan ini tuh uang tumbal. Kuntilanak hitam tuh yang paling serem dibanding kuntilanak yang lainnya. Soalnya dia punya dendam yang dibawa mati. Wajo paku klopo. Lanjeping nembus balung sum-sum lanjantung. Lungo atuh pingkat nyebrang segoro. Kamu jagain mereka ya. Nah, itu tadi ya, dan ngomongin soal film Pamali ini, dia bakal tayang di 7 Agustus 2025. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton, langsung aja ke bioskop. Oke, Bill, thank you udah datang ke sini lagi. Siap ya, Bang. Mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Bilal izin pamit. Bye.